kelas 5A, siswanya hadir semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Ketua Keagamaan pimpin doanya. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Ya. Bismillah. Ketua Keagamannya sudah memimpin doa. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, posisi siap. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang perbandingan. Nah, hari ini kita belajar tentang, ada yang tahu? Kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi hari ini kita belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, sebelum belajar, hari ini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian itu harus mampu nantinya menjelaskan apa itu kecepatan, apa itu waktu, dan apa itu jarak. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah kalian itu nantinya mampu menguraikan cara menghitung jarak
yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah kalian mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam kehidupan kalian yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, sebelum ke pembelajaran, kira-kira kecepatan, jarak, dan waktu ini kita pakailah dalam kehidupan sehari-hari. Pakai. Contohnya apa kira-kira? Ada yang tahu contohnya? Kalau jarak, kecepatan, dan waktu itu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih misalnya kalian berangkat ke sekolah. Nah, kalian berangkat ke sekolah pukul berapa? Pukul 7. Sampainya di sekolahan pukul berapa? Jam 7:05. Ada yang lebih? Ada yang lain? Nah, berarti kira-kira waktu kalian berangkat dari rumah ke sekolah itu berapa waktunya yang diperlukan? 5 menit. Berarti jarak rumahnya itu lebih dekat dengan sekolahan. Makanya waktu yang diperlukan juga lebih sedikit. Pakai dari rumah ke sekolahan jalan kaki kah atau menggunakan sepeda motor? Jadi berangkatnya jam 7 pagi, kemudian jalan kaki berangkat ke sekolah, sampai di sekolah jam 7:05. Berarti waktu yang diperlukan kalian dari rumah ke sekolah itu adalah 5 menit. Nah, ada yang tahu lah, nih Ibu bacakan permasalahannya, perhatikan. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 5.30. Jadi sebuah bus berangkat dari kota A itu pukul 5.30. Kemudian bus tersebut sampai di kota B pukul 11.00. Nah, kemudian jarak tempuhnya dari kota A ke kota B itu adalah 330 km. Nah, yang ditanyakan di sini berapa kira-kira kecepatan busnya tuh ya? Sebelum kecepatan, waktu tempuhnya aja dulu berapa jam kira-kira? Busnya berangkat jam berapa tadi? Jam 5.30. Kemudian sampainya di kota B pukul 11. Ada yang tahu berapa jam waktu tempuhnya? 5 jam setengah. Iya, 5 jam setengah, atau yang lebih tepat apa? 5 jam 30 menit. Ada yang tahu cara menghitung kecepatannya? Ayo, ada yang tahu? Belum tahu. Jadi, supaya kita lebih tahu cara menghitung kecepatannya, nah silakan perhatikan video pembelajaran berikut dengan seksama. Sebelum memperhatikan video, silakan buka buku paketnya halaman 60. Kemudian silakan alat tulisnya, kalau ada yang perlu dicatat. Ya. Siapkan alat tulisnya. Buku paketnya halaman 60, sudah. Kalau sudah siap semua? Belum? Ya, sekarang perhatikan video pembelajaran kita agar kalian lebih memahami apa sih itu kecepatan itu apa, jarak itu apa, garam, dan waktu itu apa. Nah, jadi perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada materi kecepatan, jarak, dan waktu. Sebelum kita memasuki materi utama pada hari ini, mari kita ketahui dulu satuan jarak dan waktu. Yang pertama, sebutkan apa saja satuan dari jarak. Satuan
satuan dari waktu. Satuan dari waktu itu adalah detik, menit, jam, dan sebagainya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kecepatan, jarak, dan waktu. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kecepatan, jarak, dan waktu dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan cara menghitung jarak, waktu, dan kecepatan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu dengan penuh tanggung jawab. Mari kita masuki materi yang pertama, yaitu kecepatan. Di sini kita akan membahas pengertian kecepatan. Kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Adapun satuan dari kecepatan adalah kilometer per jam, menit per detik, dan sebagainya. Rumus untuk mencari kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Dapur contoh soal yang berkaitan dengan kecepatan adalah 1. Sebuah bus dari kota berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11.00. Jika jarak kota A dengan kota B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah... Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui bus berangkat dari kota A pukul 5.30 dan bus tiba di kota B pukul 11.00. Lama perjalanan adalah 5 jam 30 menit atau 5,5 jam. Jarak antara kota A ke kota B adalah 330 km. Nah, kecepatan sama dengan kecepatan jarak yang ditempuh bagi waktu. Kecepatan sama dengan 330 km bagi 6,5 jam. Kecepatan sama dengan 60 km per jam. Jadi kecepatan bus tersebut dari kota A ke kota B adalah 60 km per jam. Sampai situ dulu ada yang ditanyakan. Jadi permasalahannya yang ditanyakan tadi, nah ini dia. Cara menyelesaikannya adalah, jadi yang kita ketahui dulu apa aja saja. Yang diketahui itu adalah bus berangkat dari kota A pukul 05.30 dan bus tiba di kota B pukul 11. Jadi lama perjalanannya itu adalah 5 jam 30 menit atau 5,5 jam. Nah, apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah jarak. Jarak apa? Jarak dari kota A ke kota B. Nah, jaraknya berapa? 330 km. Nah, rumusnya apa? Rumus mencari kecepatan ini.
waktunya kamu kayak apa mencari atau eh, apa itu lama perjalanannya atau waktunya yang dicari. Kemudian kalau mencari jarak tempuhnya Bang bagaimana rumusnya? Nah sekarang kita lanjutkan videonya. Oke, sekarang kita masuk lagi pada materi jarak. Di sini akan membahas pengertian jarak. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Satuan jarak sama dengan satuan yang digunakan untuk menyatakan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di sini ada tangga jarak. Silahkan anak-anak perhatikan tangga jarak tersebut. Ya. Nah kita ke tangga tadi. Ini namanya adalah tangga jarak. Kilometer, turun ke HM, turun ke jam, turun ke meter, turun ke DM, turun ke sentimeter, dan turun lagi ke milimeter yang paling bawah. Kalau tangganya ini naik, berarti dibagi 10. Kalau tangganya turun, dikali 10. Kalau misalnya dari sentimeter ke meter, berapa tangga naiknya? 1, 2, berarti 2 tangga. Berarti dikalikan, ayo dikalikan berapa? Hah? Kalikan berapa? 10, maka 2 tangga. Ayo ada yang tahu kalikan berapa? Dikalikan 100. Berarti kalau tiga tangga naiknya dikalikan berapa? Ayo tambah nolnya 1 lagi. 1000. Begitu seterusnya. Kalau turun, misalnya kilometer ke jam, turunnya berapa tangga? 1, 2. Berarti dibagi berapa? Dibagi sama aja, sama seperti yang tadi. Kalau naik 2 tangga dikali 100. Berarti kalau turun 2 tangga dibagi 100. Kalau turun 3 tangga berarti dibagi 1000. Begitu seterusnya. Paham? Kan anak-anak perhatikan tangga jarak tersebut. Yang selanjutnya adalah rumus mencari jarak. Rumus mencari jarak adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Contoh soal yang berkaitan dengan jarak. Pertama, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B-nya adalah sebagai berikut. Diketahui waktu sama dengan 2 jam. Kecepatan sama dengan 60 km per jam. Ditanyakan jarak sama dengan berapa? Rumusnya jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Maka jarak sama dengan 60 km per jam kali 2 jam. Jarak sama dengan 120 km. Jadi jarak antara kota A ke kota B adalah 120 km. Nah sekarang kita masuki materi adalah 120. Diulang. Sampai materi jarak dulu ada yang ditanyakan. Paham? Rumus mencari jarak apa? Kecepatan dikali waktu. Berarti kita lanjut ke apabila nanti yang ditanyakan di soal itu adalah waktunya. 20 km. Nah, sekarang kita masuki materi ketiga yaitu waktu. Di sini kita akan membahas pengertian waktu. Waktu adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Satuan dari waktu adalah detik, menit, dan jam. Sedangkan rumus untuk mencari waktu adalah waktu
sama dengan jarak bagi kecepatan. Contoh soal yang berkaitan dengan waktu adalah sebagai berikut. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui kecepatan sama dengan 20 km per jam. Jarak sama dengan 5 km. Berapakah waktu tempuh? Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Waktu sama dengan 5 km bagi 20 km per jam sama dengan 1/4 jam atau 15 menit. Jadi, lama perjalanan Dayu ke sekolah dengan bersepeda adalah 15 menit. Nah, sampai situ dulu ada yang ditanyakan untuk menanyakan waktu. Apa? Nah, ada yang ditanyakan sekali lagi. Ingat rumusnya? Ingat. Kalau rumus kecepatan apa? Ayo, rumus kecepatan. Masih ingat rumus kecepatan apa? Kelompok 1, rumus kecepatan apa? Jarak yang ditempuh dibagi waktu. Kemudian kalau rumus mencari waktu apa? Rumus mencari waktu ada yang ingat? Ada yang ingat rumus mencari waktu? Waktu sama dengan jarak dibagi suaranya mana? Jarak dibagi kecepatan. Kalau mencari jarak Pak? Apa? Ayo. Kalau mencari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, sekarang kalian sudah duduknya dalam kelompok. Kelompoknya juga sudah ditentukan. Kemudian Ibu bagikan LKPD untuk memudahkan kalian dalam memahami materi kita hari ini. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau ada yang kurang dipahami dalam pengerjaannya, bisa langsung ditanyakan dengan Ibu. Silakan tulis dulu nama anggota kelompoknya dan kelompoknya kelompok berapa. Menjawabnya itu ada tuh di bawahnya, ada penyelesaian. Nah, langsung di situ. Silahkan dulu tulis kelompok berapa. Kelompoknya di sini. Iya. Bentar. Nah, ini dulu. Nama anggota kelompok 1. Kalau 2 tulis 2, kalau kelompok 3 tulis kelompok 3. Kemudian tulis namanya di sini. Hah? Ya. Kerjakan bersama-sama, jangan ada yang tidak ikut mengerjakan dalam tugas kelompoknya. Waktu pengerjaannya selama 25 menit. Nanti kita 10 menit presentasi lagi.
dibaca soalnya. Ini materinya. Nah dari sini, ini, nih. Nah berarti yang dicari nih. Terus di sini penyelesaiannya nomor 1. Perhatikan apa yang dicari di situ. Udah materinya di sini. Ini materinya. Nah, ini tulis nomor 1. Nah yang dicari itu ini. Apa nih? Nah kalau yang ini dicari berarti ini adalah yang dicari ini. Iya, sama kayak ini. Nah, ini sama kayak ini caranya. Nah, tulis dulu apa yang diketahui. Ya, diketahui jarak. Waktu, berarti yang ditanyakan kecepatan. Nih, tulis. Iya, nih. Ini jangan langsung perbandingan jarak dan waktu dalam kurung kecepatan pasti tanda tanya. Ya. Ya, kelompok sini ada yang kesulitan. Belum paham. Nih, materinya mana? Kelompok 3. Ini yang ditanyakan apa nih? Perbandingan jarak dan waktu. Berarti itu adalah yang ditanyakan tentang kecepatannya. Rumus mencari kecepatan? Iya. Berarti ini menggunakan rumus mencari jaraknya yang mana? Dibagi. Iya, berarti itu kayak ini contohnya. Berarti terus dulu di sini tulisan nomor 1 dulu guys. Jaraknya berapa nih? 300. Waktunya 5 menit. Berarti ini dibagi. Iya, dapatnya di. Terus dulu penyelesaiannya. Sama kayak gini. Nah, terus dulu rumusnya apa yang diketahui? Rumusnya apa? Kemudian paham? Ya. Kemudian kelompok mana lagi? Ini? Udah? Tuh. Ini nomor 1-nya. Yang diketahui apa nih? Jarak, waktu. Yang ditanyakan adalah perbandingan jarak dan waktu. Berarti itu sama dengan kecepatan. Rumus mencari kecepatan yang mana? Jarak yang dibagi ya.
dengan jarak dan waktu. Berarti itu sama dengan kecepatan. Rumus mencari kecepatan apa? Mana? Gimana? Rumus mencari kecepatan. Nih, jarak yang ditempuh dibagi. Berarti jaraknya berapa? Waktunya? Ya, berarti 300 dibagi. Tulis dulu di sini. Turuti nanti ini. Diketahui dulu apa aja yang bisa diketahui apa. Dan selesai kelompok 3. Kalau sudah langsung
waktu sama kecepatannya.
5 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. Pada dari sini 0 semua. Di sini 0 semua. Iya. Ulang. Iya. Ini tulis 10. Tulis 0. Sini simpan 1. Satunya tuh di atas. Iya. 1 kali terus. 1 kali 2, 2 kali yang Tambah. Sudah selesai? Ingatilah apapun bilangannya, kalau dikalikan 0, itu hasilnya adalah 0. Ayo, waktunya 5 menit lagi sebelum kita presentasi.
Syarif. Pak Teh nomor 5 lagi. Ini sudah selesai? Kayak gini, karena waktu kita sedikit atau terbatas, boleh silahkan dibacakan dulu kelompok 5, tidak perlu ditulis, bacakan aja langsung. Suaranya nyaring-nyaringan. Perhatikan yang lain kelompoknya. Mendengarkah suaranya? Nyaring.
meter. Nah, menurut kelompok 2, minta maaf. Menurut kelompok 4, hasil nomor 2 itu kira-kira berapa yang tepat jawabannya? Kelompok 4 katanya 30 meter. Ada yang lain? Kelompok 1 berapa? Kelompok 1. Iya, yang tepat nomor 2 itu jawabannya adalah 500 meter. Nah, perbaiki lagi kelompok 4. Kemudian untuk soal nomor 3, silakan. Kelompok 3 juga. Yang lain perhatikan, minta tolong suaranya. Yang salah diperbaiki lah. Berapa jalan dapatnya? Nah, menurut kelompok 3, nomor 3 itu jawabannya adalah jaraknya, waktunya. Waktu apa jarak yang ditanyakan nomor 3? Waktu. Berapa waktunya? 100 menit. Iya, jadi jaraknya adalah 100 menit. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 dan kelompok 3. Dan kita lanjutkan lagi ke kelompok 2. Presentasikan. Suaranya lebih dikeluarkan lagi. Kelompok yang lain, minta tolong perhatikan suaranya. Jaraknya 300 meter. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada jawaban yang lain? Jadi jawabannya nomor 4 adalah iya, 300 meter. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir, kelompok 1, presentasikan. Suaranya lebih nyaring lagi. Kelompok lain perhatikan. Jadi kecepatannya adalah 160 meter per menit. Ada yang lain jawabannya? Sama, jadi jawabannya adalah 160 meter per menit. Ya, itu adalah jawaban yang paling benar. Pesan untuk kelompok 1. Teman. Nah, sekarang diskusi kita sudah selesai. Minta tolong sini hasil kerja kelompoknya dikumpulkan ke depan. Nah, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan sebelum kita ke evaluasi. Paham semua? Kalau paham, kira-kira kesulitannya dalam menentukan rumus apa? Kesulitannya apa kira-kira? Kelompok 3 apa kesulitannya kelompok 3? Kelompok 3 kesulitannya membagi kan? Membagi. Kemudian kelompok 2 kesulitannya apa? Ada. Oh, kelompok 2 tidak menemukan kesulitan yang begitu berarti. Nah, sekarang diskusi kita sudah selesai, presentasi kita juga sudah selesai. Kemudian kendala-kendala yang kita hadapi pada saat diskusi itu adalah nantinya untuk kedepannya suaranya, kalau mempresentasikan hasil kelompok itu suaranya lebih dikeluarkan lagi. Kemudian kendalanya dalam menyelesaikan soal itu terdapat pada kesulitan pada saat pembagian dan pengoperasian rumusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Silakan untuk memperdalam pemahaman kalian lagi. Kita akan melaksanakan evaluasi mandiri. Jadi kerjakan langsung di sinilah di belakang soalnya.
Silahkan tulis nama dan kelas. Pada boleh veteran lah. Ya, tulis di belakang. Tulis nama dan kelas. Ya, silahkan kerjakan masing-masing. Tidak boleh mencontek punya temannya. Ya, oh, kurang. Kurang juga. Minta tolong ke belakang. Waktunya
prestasi kalian hari ini. Ibu ucapkan